teman-teman, perkenalkan nama saya Nova Nikiritan dengan NIM 220114009 semester 3 kelas D. Pada video kali ini saya akan membawakan materi video resum dengan judul materi metode, model, media, dan pemanfaatan sumber belajar IPS kelas 3 sampai 6. Metode mengajar merupakan cara atau pola khas dalam menyampaikan materi pelajaran agar terjadi proses pembelajaran. Dalam konteks pembelajaran IPS kelas 3 sampai 6, pemilihan metode perlu memperhatikan beberapa hal seperti tujuan pembelajaran, kemampuan guru dan juga peserta didik, situasi dalam pembelajaran, serta fasilitas yang dimiliki dan juga evaluasi. Nah, beberapa metode yang dapat diterapkan melibatkan metode ceramah. Nah, di mana metode ceramah ini dapat digunakan untuk jumlah peserta yang banyak. Kemudian yang kedua ada metode diskusi kelompok, yang dimana untuk dapat memperluas pandangan. Lalu yang ketiga ada metode panel. Metode panel untuk membangkitkan pemikiran dari siswa. Kemudian metode studi kasus yaitu untuk menganalisis masalah. Lalu yang berikut yaitu metode brainstorming. Nah, metode brainstorming ini untuk merangsang ide dari peserta didik. Kemudian metode diskusi formal sebagai pemecahan masalah secara sistematis. Kemudian ada metode tanya jawab yaitu di mana itu dapat untuk adanya interaksi aktif dalam proses pembelajaran. Lalu yang berikut yaitu metode kerja kelompok, yang dimana metode kerja kelompok ini untuk dapat memupuk kerjasama di antara para peserta didik. Kemudian dalam setiap metode itu memiliki keunggulan dan juga kelemahannya. Misalnya metode ceramah cocok untuk penjelasan yang singkat pada banyak peserta, tetapi kurang efektif tanpa penguasaan materi dari narasumber. Kemudian metode diskusi kelompok ini dapat memperluas pandangan, namun mungkin tidak efisien untuk kelompok yang besar. Kemudian metode studi kasus ini membutuhkan keterampilan penulisan dan juga waktu yang lama. Lalu pemilihan metode itu sebaiknya disesuaikan dengan konteks pembelajaran. Itu yang dimana dapat memperhitungkan karakteristik peserta didik dan juga tujuan pengajaran yang ingin dicapai. Yang berikut yaitu pengertian model pembelajaran dan juga pengimplementasian pada pembelajaran IPS kelas 3 sampai 6. Nah, model pembelajaran merupakan deskripsi lingkungan pembelajaran yang mencakup perilaku guru, rangkaian penyajian materi ajar dan juga fasilitas yang terkait. Untuk pembelajaran IPS kelas 3 sampai kelas 6 ada beberapa model yang efektif yaitu pendekatan kooperatif, berbasis proyek, inquiry dan juga tematik. Nah, yang pertama yaitu pembelajaran kooperatif. Dalam pembelajaran kooperatif, siswa bekerja dalam kelompok kecil sehingga mereka dapat berbagi ide, mendengarkan pendapat dan juga mencapai tujuan bersama. Nah, teknik dalam pembelajaran kooperatif seperti tim pair share atau tim pair share dan juga jigsaw dapat digunakan untuk meningkatkan keterampilan sosial dan juga kerjasama. Kemudian yang kedua yaitu pembelajaran berbasis proyek. Dalam pembelajaran berbasis proyek, siswa bekerja pada proyek yang kompleks yang melibatkan berbagai subjek dan juga situasi pada dunia nyata. Contohnya, mereka merancang model kota ideal untuk mengaplikasikan pengetahuan tentang geografi, sejarah, dan juga ilmu sosial. Lalu yang ketiga yaitu pembelajaran inquiry. Nah, dalam pembelajaran inquiry ini mendorong siswa menjadi penemu pengetahuan mereka sendiri melalui pertanyaan, penyelidikan, diskusi, dan juga refleksi. Guru dapat berperan sebagai fasilitator yang membimbing siswa melalui proses inquiry. Kemudian yang keempat yaitu pembelajaran tematik. Dalam pembelajaran tematik, mereka mengajar berbagai subjek dalam konteks tema atau topik tertentu untuk memperlihatkan keterkaitan antar mata pelajaran. Contohnya, mengintegrasikan topik keragaman budaya di Indonesia dan pembelajaran IPS dengan aktivitas terkait seperti diskusi, penelitian, dan juga proyek kelompok. Pemilihan model pembelajaran itu perlu disesuaikan dengan kebutuhan siswa, karakteristik materi, dan juga tujuan pembelajaran. Tidak ada satu model yang paling efektif. Guru perlu memilih dan juga mengadaptasi sesuai dengan konteks kelas dan juga siswa. Yang berikut yaitu pengertian media pembelajaran dan juga pengimplementasian pada pembelajaran IPS kelas 3 dan kelas 3 sampai 6. Media pembelajaran adalah sarana atau alat yang digunakan dalam penyampaian materi pembelajaran. Penggunaan media itu dapat membantu proses pembelajaran lebih menarik, lebih menyenangkan, dan juga memperjelas pesan yang ingin disampaikan. Dalam konteks pembelajaran IPS kelas 3 sampai 6, media dapat mencakup berbagai jenis, yaitu seperti yang pertama media visual. Nah, media visual ini dapat berupa gambar, foto, sketsa, diagram, bagan, grafik, kartun, poster, peta,
globe, papan panel, dan juga papan buletin. Contoh penggunaannya seperti dapat menampilkan gambar peta Indonesia untuk menjelaskan keragaman budaya di berbagai daerah kepada peserta didik. Kemudian yang kedua yaitu media audio. Nah, media audio ini seperti radio untuk sebagai alat perekam atau tape recorder. Contoh penggunaannya dalam kelas yaitu guru dapat membacakan cerita atau wawancara dengan tokoh sejarah. Lalu yang ketiga yaitu media proyeksi diam. Nah, dalam media proyeksi diam seperti film bingkai, film rangkai, overhead projector, dan juga lain sebagainya. Contoh penggunaannya di dalam kelas itu dapat menyajikan informasi melalui slide OHP tentang geografi suatu wilayah. Lalu yang keempat yaitu media proyeksi gerak dan juga audiovisual. Dalam media proyeksi gerak dan audiovisual itu seperti film gerak, program TV, dan juga video. Contoh penggunaannya di dalam kelas yaitu dapat menunjukkan rekaman video tentang kehidupan sehari-hari masyarakat di berbagai daerah. Lalu yang kelima yaitu multimedia. Dalam multimedia ada kombinasi teks, seni grafik, bunyi, animasi, dan juga video yang dapat diterima melalui komputer. Contoh penggunaannya di dalam kelas itu, guru dapat menggunakan presentasi multimedia untuk menjelaskan konsep sejarah atau geografi. Lalu yang keenam, benda. Nah, benda-benda dari alam sekitar baik asli maupun tiruan itu dapat digunakan oleh guru untuk seperti menggunakan benda asli seperti alat musik tradisional untuk memahamkan kepada peserta didik tentang keanekaragaman budaya. Lalu pemilihan media pembelajaran itu perlu disesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Tidak hanya tujuan pembelajaran saja, tetapi juga karakteristik siswa dan juga materi yang akan diajarkan. Dengan memanfaatkan berbagai jenis media, guru dapat menciptakan pengalaman pembelajaran yang lebih bervariasi dan juga sesuai dengan kebutuhan siswa. Lalu yang berikut yaitu pemanfaatan sumber belajar pada pembelajaran IPS kelas 3 sampai 6. Nah, pemanfaatan sumber belajar pada pembelajaran IPS kelas 3 sampai 6 melibatkan berbagai elemen yang bertujuan untuk meningkatkan minat dan juga pemahaman siswa terhadap konsep-konsep IPS. Beberapa sumber belajar yang dapat dimanfaatkan itu yang pertama, buku teks. Menggunakan buku teks yang resmi yang disetujui oleh kurikulum nasional sebagai sumber utama pembelajaran. Contoh buku teks itu dapat mencakup topik sejarah, geografi, ekonomi, dan juga kewarganegaraan. Lalu yang kedua, sumber online. Memanfaatkan sumber online seperti situs web pendidikan yang menyediakan materi pembelajaran IPS. Lalu situs web pemerintah, perpustakaan digital, dan juga platform e-learning menjadi sumber informasi tambahan. Lalu yang ketiga, media audiovisual. Menggunakan video pendidikan atau dokumenter untuk memberikan pemahaman visual tentang konsep-konsep IPS. Seperti podcast atau rekaman audio itu membantu siswa memahami informasi secara auditif. Lalu yang keempat, kunjungan lapangan. Dapat merencanakan kunjungan lapangan ke tempat-tempat bersejarah, museum, dan institusi ekonomi untuk memberikan pengalaman langsung kepada peserta didik. Lalu yang kelima, yaitu proyek kelompok, yang dimana itu dapat memberikan proyek kelompok yang melibatkan penelitian dan juga presentasi tentang topik-topik IPS tertentu dengan dukungan panduan atau sumber daya tambahan. Lalu yang keenam, literatur anak. Dalam literatur anak ini dapat menggunakan cerita anak-anak yang relevan dengan konsep-konsep IPS untuk meningkatkan minat dan juga pemahaman siswa. Lalu yang ketujuh yaitu permainan pendidikan. Nah, integrasi permainan pendidikan yang mendukung pemahaman konsep IPS itu dapat menciptakan pembelajaran yang interaktif dan juga menyenangkan. Pemanfaatan sumber belajar itu perlu disesuaikan dengan karakteristik siswa dan juga tujuan pembelajaran. Dengan berbagai jenis sumber belajar ini diharapkan dapat menciptakan pengalaman pembelajaran yang bervariasi dan juga dapat mendukung pemahaman pemahaman peserta didik tentang konsep-konsep IPS secara menyeluruh. Sekian penyampaian materi dari saya. Terima kasih.